kita. Ya, ini adalah pengambilan air Zam-Zam, pengambilan air Zam-Zam yang dialirkan menuju ke Mekah, ke Madinah, atau tempat orang-orang Madinah, orang-orang Mekah mengambil air Zam-Zam yang dialirkan dari Masjidil Haram ke sini, Bapak dan Ibu. Di sini buka dari mulai pukul 8 pagi sampai jam 11. Gelap sekali. Bapak dan Ibu, di sebelah kiri kita, ya, gunung yang tinggi inilah Jabal Sur. Di Jabal Sur inilah Rasulullah SAW mengatur strategi perjalanan beliau sewaktu berhijrah. Jadi disinilah Rasulullah SAW mengatur strategi perjalanan sewaktu berhijrah bersama sahabatnya. Siapa nama sahabat Rasulullah? Adik-adik dulu. Siapa namanya? Sayyidina Abu Bakar, ya. Jadi pada malam Jumat Rasulullah SAW keluar dari rumah beliau, menemui sahabatnya Sayyidina Abu Bakar. Sesampainya di rumah Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah SAW berkata kepada sahabat, wahai sahabatku, hari ini juga kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Pada saat itu Sayyidina Abu Bakar begitu gembiranya. Sebelumnya sahabat ini menyiapkan 2 ekor onta dan perbekalan. Selama 3 bulan dia siapkan untuk perjalanan beliau bersama Rasulullah SAW untuk berhijrah. Pada saat itu berangkatlah dari rumah Rasulullah SAW. Sedangkan rumah beliau sudah dikepung oleh musuh-musuh beliau, oleh orang-orang kafir Quraisy. Di sekeliling rumah beliau itu sudah dikepung oleh pemuda-pemuda yang tangguh, oleh pasukan-pasukan elit pada saat itu untuk membunuh Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah SAW memerintahkan menantu sekaligus sepupu beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk tidur di ranjang beliau. Begitu keluar Rasulullah SAW membaca sebuah ayat di dalam surah Yasin. Ini bisa digunakan untuk bapak-bapak supaya tidak bisa kelihatan oleh ibu-ibu kalau mau keluar malam, ya. Jadi ini khusus untuk bapak-bapak kalau mau nanti bisa dicatat, ya, kamar. Khusus ini untuk bapak-bapak kalau sudah mau kelihatan sama ibu keluar malam atau mau kemana gitu biar nggak kelihatan, ya. Ini dalam surah Yasin. Tapi tenang, ibu juga saya kasih penangkalnya, ya. Ayat kursi. Kalau tidak bisa dengan ayat kursi, pakai kursinya saja, dilempar. Bapak dan Ibu, di depan kita persis inilah Jabal Sur, ya. Kalau kita naik Jabal Sur ini kira-kira membutuhkan waktu sekitar 3 jam. Ya, begitu turun itu cepat sekali Bapak dan Ibu. 5 menit insya Allah nyampe di bawah, ya. Lompatkan sana insya Allah dari ambulans selesai di bawah. Kalau enggak di Makla ya mungkin di rumah sakit yang depan kita menunggu aja. Ya, inilah Jabal Sur Bapak dan Ibu di sebelah kanan kita. Kita bisa saksikan dari depan. Setelah beliau berangkat menaburi orang-orang kafir Quraisy dengan pasir, dengan debu, Rasulullah SAW membaca sebuah ayat, yakni waja'alna min baini aydihim saddam fa'agsaynahum saddam fahum la yubsirun. Itu dibaca khusus untuk bapak-bapak, ya. Ibu-ibu baca ayat kursi, nggak bisa pakai ayat kursi, pakai kursi lempar bukannya bapak. Sedangkan arah Jabal Sur ini Bapak dan Ibu berada di arah selatan. Sedangkan Madinah berada di arah selatan, sedangkan Jabal Sur ini berada di arah utara. Kenapa Rasulullah SAW mengambil arah utara? Itu adalah sebagai taktik, ya, sebagai taktik
supaya untuk mengelabui musuh, mengelabui orang-orang kafir Quraisy. Karena pada saat itu orang kafir Quraisy ini Bapak dan Ibu sudah dilengkapi dengan peralatan yang cukup canggih, jadi intelijennya luar biasa. Sesampainya di Jabal Sur, begitu sampai di puncak, karena di puncak itulah ada gua, Bapak dan Ibu. Kita turun sedikit, di sanalah gua Sur. Di sana Rasulullah SAW mengatur strategi, bukan bersembunyi seperti yang kita biasa dengar di daerah kita atau di buku. Rasulullah SAW bersembunyi di gua Sur. Padahal apa yang tidak bisa dilakukan oleh Rasulullah SAW? 40 kekuatan laki-laki itulah kekuatan Rasulullah SAW. Dan kemakbulan doa Rasulullah SAW itu lebih makbul daripada doa seluruh hamba, seluruh makhluk di muka bumi ini. Apa yang tidak bisa? Ada di dalam buku sejarah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersembunyi di Gua Sur. Itu salah. Tetapi Rasulullah SAW itu mengatur strategi. Kenapa Rasulullah SAW seolah-olah sembunyi di Jabal Sur? Itu adalah mengaitkan kepada umatnya, bahwa beliau tidak ingin umatnya menganggap bahwa kalau berhijrah itu harus dengan terang-terangan. Itulah sebabnya Rasulullah SAW mengatur strategi perjalanannya di Jabal Sur. Halo, assalamualaikum Ibu.